Hadir kembali Cerbung Bersuara. Kalau bukan aku, jangan dia. Kali ini episode ketiga. Orang mengatakan cemburu artinya sayang. Bagaimana kalau cemburu yang membabi buta? Bukti rasa sayang atau cinta ngawur? Ya, kita bebas berpendapat. Hati Menur benar-benar gosong dipanggang omongan Anjali, mantan pacar Anggara, yang katanya ia sudah dilamar orang tua Angga, bahkan sebentar lagi akan bertunangan. Padahal skenario itu sengaja dilontarkan Anjali untuk membakar hati Menur, dengan harapan Menur akan mundur teratur dan Anjali kembali bisa bertengger di sana sebagai kekasih Angga. Ya, rebutan pacar itu hal yang biasa. Pasti ada yang menang, tentu ada juga yang kalah. Nah, bagaimana pertarungan keduanya? Ikuti terus alur cerita ini. Selamat mendengarkan. Jangan lupa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe. Tapi ini hanya untuk Anda yang belum pernah subscribe ya. Bagi yang sudah pernah mengklik tombol subscribe, tidak perlu melakukannya lagi. Jika kalian melakukan, itu berarti Anda membatalkan subscribe Anda dulu. Gak jadi berlangganan channel saya. Jangan deh. Tentu saja Anda bebas mengklik tombol like, memberi komentar, dan menge-share video kami kapanpun Anda suka. Thank you. Cinta Menur pada Anggara adalah cinta pertamanya. Ia tahu kalau kekasihnya itu seorang playboy. Tapi itulah dahsyatnya cinta. Selalu mencari lubang-lubang kecil yang masih memungkinkan bagi dirinya untuk membela kekasihnya itu. Itu kan dulu. Ia pasti bisa berubah. Pacar boleh banyak, tapi istri harus tetap satu, dan itu adalah aku. Cewek-cewek itu cuma mencintai Anggara karena hartanya, tapi aku tidak. Cintaku tulus dan suci. Semua orang pasti punya kekurangan. Mengapa aku harus egois? Aku harus mau menerima kekurangan pacarku. Kalau aku mencintai seseorang, ya harus secara total. Tidak boleh dipilih-pilih. Suka ininya, tidak suka itunya. Dan masih ada lagi setumpuk alasan Menur dalam mendefinisikan cintanya terhadap Anggara. Yang jelas, semua itu hanyalah untuk menenangkan hatinya yang kadang merasa gundah gulana mengingat raport Anggara yang banyak merahnya. Yang tidak bisa terusik adalah Menur tetap mencintai Anggara apapun alasannya dan bagaimanapun keadaan Anggara. Menur mengirim pesan WhatsApp kepada Anggara untuk ketemuan di tempat biasa mereka bertemu, di Sendang Mati. Itulah tempat pertemuan mereka. Ada sebuah gubuk di pinggir Sendang Mati itu. Gubuk tempat petani pemilik sawah di sekitar Sendang beristirahat sejenak untuk makan dan minum di siang hari. Setelah sejak pagi mereka bekerja,
Tetapi waktu menunjukkan jam 12 atau sekitar itu, istri atau anak para petani pasti mengantarkan makan siang untuk rolasan. Gubuk itu cukup besar, bisa untuk duduk bersila sekitar 5 orang. Para petani yang mempunyai sawah di sekitar Sendang pada sore hari sering berkumpul di gubuk itu sambil berbincang, bersenda gurau, atau bercerita tentang hasil sawah mereka, keluarga mereka, dan keberhasilan anak-anak mereka. Tentu saja hal ini dilakukan sekedar untuk refreshing, mengalihkan perhatiannya dari pekerjaan rutin menggarap sawah. Jika sudah surut, tempat tersebut sangatlah sepi, jarang ada orang lewat. Di gubuk inilah Menur dan Anggara selalu bertemu. Kang Angga belum mulai bicara, Menur sudah meneteskan air mata. Suaranya tercekat di tenggorokan. Suasana seperti semakin didramatisir oleh Menur. Tiba-tiba Menur menyandarkan kepalanya di bahu kanan Angga. Ada apa, Nur? Kok kamu sedih begitu? Cerita dong. Baru nanti nangis. Belum cerita sudah nangis. Bagaimana aku bisa tahu masalahmu? Angga mengelus kepala Menur, lalu mengangkat wajahnya serta mendongakkan. Wajah mereka beradu. Menur memejamkan matanya. Beberapa bulir air mata masih mengalir membasahi pipi mulusnya yang semburat merah merona. Angga mengecup bibir mungil Menur dan mengatupkan dahinya ke dahi Menur. Ada kehangatan kasih sayang menjalar ke seluruh jiwa raganya, bagaikan mendapat siraman kekuatan dari sang kekasih. Hal ini membuat Menur enggan membuka matanya. Ia merasakan ada kedamaian dan ketentraman dalam batinnya. Sesak dalam dadanya juga tiba-tiba sirna, pergi entah kemana. Kamu mau cerita apa, sayang? Kemarin aku mendengar mantan pacarmu Anjali bercerita pada Nuraini bahwa orang tuamu akan melamarnya untuk menjadi istrimu. Apa itu benar, Kang? Anggara diam saja. Ia tidak bisa menjawab. Karena kenyataannya memang seperti itu. Orang tua Anggara ingin mempunyai menantu Anjali. Orang tua Anjali pedagang beras kaya raya yang sering nyetori dagangan ke toko orang tua Anggara. Mereka sudah bersahabat sejak lama. Anjali juga anak tunggal. Orang tua Anggara dan orang tua Anjali bukan orang bodoh. Mereka menggunakan cara berpikir pedagang. Jika Anggara dan Anjali menikah, kekayaan orang tua mereka akan jatuh ke anak mereka. Tidak lain dan tidak bukan, ya jatuh kepada Anggara dan Anjali. Mereka berdua yang akan menikmatinya. Orang tua Anggara sangat menentang hubungan anaknya dengan Menur. Karena Menur hanyalah
anak seorang petani yang hidupnya pas-pasan saja. Meskipun Anjali tidak secantik Menur, tapi Anjali juga mempunyai paras manis. Dan karena anak orang kaya, maka segalanya ia punya. Pakaiannya modis, dandanannya seperti gadis kota. Anjali punya motor, bahkan mobil pun ia punya. Karena keadaannya yang memungkinkan, Anjali sering bergonta-ganti pacar. Banyak pria mendekatinya dan ingin menjadi kekasih Anjali. Sebetulnya cocok jika Anjali berpasangan dengan Anggara. Yang satu mendapat julukan playboy, yang satunya lagi playgirl. Nah, Kang, kok diam saja? Berarti benar ya kabar itu? Perasaan Menur terhempas kandas. Harapannya hancur luluh bagaikan terbanting di atas karang padas. Melihat sikap Anggara yang hanya diam membisu, kedua tangan Menur memukuli dada Anggara, seolah ia ingin meminta pertanggungjawaban Angga. Merasa sakit oleh pukulan tangan Menur, akhirnya Angga bicara. Itu kemauan orang tuaku dan orang tua Anjali. Aku jelas menolak, dan Anjali pun belum tentu mau kok. Kamu tahu sendiri kan, Nur? Anjali punya banyak pacar. Ia sering gonta-ganti pacar. Kamu gak perlu khawatir tentang hal itu. Mana mungkin orang tuamu mengizinkan kamu menikahiku, Kang? Aku kan anak orang gak punya. Ayahku hanya seorang petani. Tapi aku mencintaimu, Nur. Apa artinya cintamu, Kang? Kalau orang tuamu tidak mengizinkan, hubungan kita bakal kandas juga. Kamu gak usah khawatir. Yang akan menjalani itu aku. Ada rasa lega di hati Menur. Meskipun bukan berarti tidak ada kekhawatiran lagi di hatinya. Tidak hanya sekedar menghibur hati Menur dengan kata-kata. Anggara lalu menggapai tubuh Menur dan merangkulnya dalam pelukannya. Dekapan yang menghangatkan naluri wanita membuat Menur semakin merapatkan tubuhnya. Belayan kasih sayang Anggara semakin tidak terkendali. Rabaan, kecupan, dan rayuan sekali-kali keluar juga dari mulut Anggara. Suasana gubuk yang sepi, gelap, dan dingin oleh amukan hujan yang turun tanpa henti, membawa dua anak manusia ini lupa akan bumi yang mereka injak. Lupa pula akan kesucian cinta mereka. Hanya sekedar untuk membuktikan kepada pujaan hatinya akan besarnya cinta mereka dan betapa tulusnya Menur rela menyerahkan apa yang disebut dengan kesucian. Padahal yang sebenarnya justru dengan melakukan semua itu, Menur telah melakukan pengkhianatan akan cinta suci itu sendiri. Dari sinilah awal dimulainya malapetaka.
Akibat kecerobohan mereka sendiri, hidup menjadi tak bermakna, hancur luluh lantak. Air mata pun terkuras habis tak bersisa. Air mata penyesalan. Tadi Anda mendengar rolasan dan surup. Keduanya adalah bahasa Jawa, yang artinya rolasan itu makan siang ketika waktu menunjukkan jam 12.